Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan renungan pagi dari GKI Sumut Medan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas hari yang baru hari ini Tuhan. Kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus sehingga kami mampu melakukannya di hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali diberi nafas kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup yang sejati bukan sekedar bernafas, tetapi hidup di dalam Kristus. Bacaan hari ini sesuai dengan RCL diambil dari Mazmur 114, Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 17, dan 1 Korintus 15 ayat 19 sampai dengan 28. Tema renungan pagi ini dihidupkan dalam Kristus. Nas firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 22. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dalam Kristus. Firman Tuhan ini mengajar kita bahwa tanpa Kristus manusia berada dalam kematian rohani. Tetapi pemazmur menyatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan yang sama sanggup mengubah keadaan hidup kita hari ini. Dan di dalam Yunus 1 dikisahkan bagaimana Yunus lari dari Tuhan. Namun justru di tengah angin ribut dan badai, Tuhan bekerja untuk menyelamatkan dan memulihkan Yunus. Dan banyak orang dalam kapal itu menjadi takut akan Tuhan dan mereka bernazar. Dan kemudian di dalam cerita selanjutnya kita tahu bagaimana bangsa di Niniwe bertobat dan dipulihkan. Bukankah kita sering berlaku seperti Yunus? Kita sering menjauh dari Tuhan. Kita seringkali mengabaikan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Bahkan kita sering sekali mengandalkan diri sendiri. Dan akhirnya kita hidup terasa hampa. Akan tetapi kabar baik dan kabar sukacitanya adalah bahwa Kristus telah bangkit. Oleh kebangkitan Kristus, kita tidak lagi hidup dalam keputusasaan, tetapi di dalam relasi yang sudah dipulihkan. Baik relasi dengan Allah, relasi dengan sesama manusia, bahkan relasi dengan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita yang dihidupkan dalam Kristus hari ini? Yang pertama, mari kita jalani hari ini dengan identitas baru. Kita bukan lagi manusia lama, tetapi manusia yang sudah dihidupkan oleh Kristus. Manusia yang sudah dipulihkan dan diperbarui. Yang kedua, mari kita jalani hari ini dengan tujuan yang benar. Kita hidup hari ini bukan hanya rutinitas semata, tetapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan, sebagai apa dan dimanapun kita Tuhan tempatkan. Yang ketiga adalah mari kita jalani hidup ini dengan iman bahwa Kristus berkuasa atas segala sesuatu, bahkan berkuasa atas nyawa. Maka masalah apapun yang kita hadapi hari ini tidak lebih besar dari kuasa Kristus. Saudara-saudari, pagi ini adalah kesempatan baru. Mari kita hidup, jangan hanya hidup biasa-biasa saja, tetapi hiduplah sebagai orang yang dihidupkan dalam Kristus, penuh pengharapan, penuh iman dan ketaatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hidup yang baru di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit.
Tolong kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini dengan seluruh dinamikanya, dengan tetap beriman dan taat hanya kepadamu. Tuhan, jauhkan kami dari cara hidup kami yang lama. Biarlah kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.